Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Zulfaril Alifat, dengan teman saya Azza Zaini Hidayat dan Agnes Nila Kristi akan menjelaskan mengenai urgensi penguasaan didaktik metodik bagi guru PAI, sebuah refleksi pembelajaran di masa pandemi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai konsep didaktik, metodik, dan metodologi pendidikan agama Islam serta ruang lingkupnya. Dan pembahasan yang kedua mengenai visualisasi kemampuan didaktik metodik guru PAI pada masa pandemi. Yang pertama yaitu konsep didaktik. Perkataan didaktik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu didakso. Akar kata tersebut diambil dari kata didaskem yang berarti pengajaran, yaitu suatu perbuatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan kegiatan dan kecakapan baru pada orang lain, sehingga didaktikos adalah saya mengajar. Sedangkan menurut terminologi, menanamkan pengetahuan kepada seseorang dengan singkat dan pasti. Dengan kata lain, perkataan didaktik dapat diartikan suatu ilmu yang membicarakan atau memberikan prinsip-prinsip dalam menyampaikan bahan pembelajaran sehingga dikuasai atau dimiliki oleh siswa dan penerimanya. Dilihat dari segi pengertian tersebut, didaktik berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Secara garis besar, didaktik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu didaktik umum dan didaktik khusus. Yang pertama, didaktik umum merupakan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan berkenaan dengan penyajian bahan pembelajaran. Sedangkan didaktik khusus membicarakan tentang cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu, di mana prinsip-prinsip umum pengajaran juga diterapkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, konsep metodik. Konsep metodik berasal dari kata metode yang berarti suatu kerja atau sistematik. Metodik menurut istilah ialah suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pembelajaran. Metodik juga dibedakan menjadi dua, yaitu metodik umum dan metodik khusus. Metodik umum membicarakan tentang cara-cara mengajar suatu jenis pembelajaran atau bidang studi pada umumnya. Yang kedua, metodik khusus membicarakan tentang pengetahuan yang membahas cara-cara mengajar suatu jenis materi pembelajaran tertentu secara mendetail. Di sini metodologi pendidikan agama Islam. Dalam memahami metodologi pendidikan agama Islam itu, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian metodologi. Secara harfiah, kata metodologi berasal dari bahasa Grek yakni meta yang berarti melalui, hodos berarti jalan, sedangkan logos berarti pengetahuan. Jadi istilah metodologi berarti ilmu yang membahas tentang cara atau jalan yang harus dilalui. Kata metodologi menurut beberapa ahli, menurut Ahmad Tafsir, metodologi adalah cara yang paling cepat atau tepat untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah ilmu tentang cara studi Islam. Abraham Kaftan yang dikutip dari Abu Sosikin menjelaskan bahwa metodologi adalah pengkajian dengan menggambarkan deskripsi, menjelaskan eksplanasi, dan membenarkan. Istilah metodologi pengajaran dengan metodik ialah suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik penyajian bahan pembelajaran terhadap siswa agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan agama Islam sendiri dapat dipahami
sebagai suatu program pendidikan yang menanam nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metodologi pendidikan agama Islam yaitu suatu cara atau jalan yang harus ditempuh oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pendidikan agama Islam secara efektif dan efisien. Dalam metodologi pendidikan agama Islam ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan, maklumat, pengalaman, keterampilan dan sikapnya, terutama keterampilan berpikir. Yang kedua, membiasakan belajar untuk menghafal, memahami, berpikir sehat, memperhatikan dengan tepat, dan lain-lain. Yang ketiga, menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajar yang berlaku, sifat percaya, mempercayai, dan menghormati antara guru dengan siswa. Yang terakhir yaitu mempermudah proses pengajaran itu sendiri. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup metodologi pendidikan agama Islam. Kajian metodologi pendidikan agama Islam menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi keagamaan Islam, sehingga sangat penting bagi setiap dosen dan mahasiswa untuk memahami sejauh mana ruang lingkup kajian mata kuliah ini. Pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya pendidikan agama Islam merupakan transformasi nilai-nilai Islam sebagai substansi dan implikasi dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan penyesuaian antara masing-masing komponen dengan komponen yang lain. Salah satunya adalah metode pendidikan agama Islam atau metodologi. Menurut Abu Ahmad dalam bukunya Didaktik dan Metodik mengatakan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam ada 5. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu bahan pembelajaran. Bahan juga disebut dengan materi, yakni suatu yang diberikan kepada siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui proses belajar mengajar ini, siswa diantarkan kepada tujuan pembelajaran. Yang ketiga yakni strategi pembelajaran. Strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sarana khusus, yakni tindakan guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pembelajaran atau tujuan, metode, bahan dan alat, serta evaluasi. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yakni media, alat, sarana yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi adalah penilaian, pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi penilaian hasil belajar yang dilakukan dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Magisti. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Zulfa dan Mas Azza mengenai visualisasi kemampuan didaktik metode guru PAI pada masa pandemi saat ini. Pandemi COVID masih menjadi kendala semua negara, terlebih bagi dunia pendidikan. Karena pandemi, kegiatan belajar mengajar pun kini dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan PJJ, melalui daring, yaitu dalam jaringan. Pembelajaran
jauh merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Artinya, pembelajaran jarak jauh ini lebih bersifat fleksibel. Pembelajaran jarak jauh ini semakin menjadi tren baru bersama dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi para guru, di mana guru harus tetap memberi pengajaran di saat pandemi berlangsung. Guru bisa menggunakan konsep didaktik yang diartikan sebagai suatu ilmu tentang mengajar yang memberikan prinsip-prinsip secara umum tentang penyampaian bahan ajar sehingga dapat dikuasai oleh siswa. Berdasarkan pengertian tersebut, terkadang makna didaktik yang lebih di mana cangkupannya tidak hanya membicarakan tujuan dan metode pengajaran saja, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip umum yang dipergunakan guru dalam kegiatan pengajaran. Dalam masa pandemi ini, di mana kegiatan pengajaran guru dituntut untuk menggunakan web belajar dan mahasiswa diarahkan juga menggunakan web tersebut untuk mengakses pembelajaran. Penggunaan e-learning dipilih dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi pemanfaatan platform WhatsApp juga masih digunakan dikarenakan terkadang siswa terkendala saat hendak login ke e-learning dan kuota hanya terbatas untuk aplikasi WhatsApp saja. Sehingga aktivitas pembelajaran mulai dari pembukaan, presensi kehadiran, biasanya melalui chat grup kelas melalui WhatsApp. Sedangkan guru memberikan link materi yang telah digunakan diunggah ke Google Drive dan mahasiswa biasanya disuruh untuk mendownload materi tersebut. Guru juga menjelaskan materi di grup tersebut serta penugasan menggunakan platform Google Formulir. Akan tetapi bagi mahasiswa yang dapat login ke e-learning tersebut, mereka presensi dan mengakses link materi serta mengerjakan penugasan di platform tersebut. Berbagai media juga sering digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara daring. Misalnya virtual menggunakan layanan Google Classroom dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp yang telah dijelaskan tadi, di mana penggunaan dan aksesnya lebih mudah. Pembelajaran secara daring menurut Sadikin dan Hamidah bahkan dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pembelajaran daring menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya melalui database, pakar atau instruktur dan perpustakaan yang dapat diakses melalui jaringan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan namun tetap dapat saling berkomunikasi, berinteraksi atau berkolaborasi secara langsung maupun tidak langsung. Pembelajaran dalam jaringan adalah bentuk pembelajaran jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet dan CD-ROM. Tentu saja cangkupan ruang lingkup dalam pembelajaran daring pun menjadi lebih luas, karena baik dari segi perencanaan, bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasinya pun lebih meluas jika dilihat dari aspek sumber yang diperolehnya pada saat proses pembelajaran daring tersebut terjadi. Karena mahasiswa maupun guru di saat pembelajaran daring saat ini dituntut untuk lebih menguasai iptek. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.